Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini kita membahas mengenai materi mata pelajaran kimia farmasi, yaitu materi hidrokarbon. Namun hari ini khusus pembahasan mengenai tata nama alkana. Masih ingat pada materi sebelumnya, hidrokarbon itu dapat membentuk dua jenis ikatan, yaitu ikatan tunggal dan ikatan rangkap. Untuk ikatan tunggal ini disebut juga dengan senyawa jenuh Untuk ikatan rangkap ini disebut juga senyawa hidrokarbon tak jenuh. Untuk ikatan tunggal, ini dia rangkap satu, sedangkan ikatan rangkap ini bisa rangkap dua ataupun rangkap tiga. Nah, adapun namanya rangkap satu ini adalah alkana. Rangkap 2 itu adalah alkena. Rangkap 3 itu adalah alkuna. Nah, untuk rumus umum untuk senyawa alkana, alkena, dan alkuna ini sebaiknya kalian ingat. Sini ditulis rumus umum alkana, alkena, alkuna. Untuk alkana ini adalah CnH2n plus 2. Untuk alkena adalah CnH2n. Untuk alkuna itu adalah CnH2n minus 2. Jadi untuk rumus ini silahkan untuk kalian ingat-ingat ya. Misalnya untuk jumlah C sama dengan 5. Jumlah C sama dengan 5. Untuk alkana ini nama lainnya adalah pentana. Untuk alkena ini adalah pentena. Untuk alkuna itu adalah pentuna. Nah, kalau sesuai rumus ini adalah C5H12. Ini kan N adalah 5. Jadi untuk hanya 2 dikali 5 sama dengan 10 ditambah 2 itu adalah 12. Kemudian untuk alkena atau di sini adalah pentena contohnya, C5H2 dikali 5 sama dengan C5H10. Kemudian untuk pentuna, C5H2 dikali 5 10 dikurangi 2 itu sama dengan 8. Nah, ini adalah rumus umum untuk senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Nah, sebelum ke tata nama, ada lagi yang harus kalian hafalkan, yaitu mengenai banyaknya atom C di dalam suatu rantai karbon. Nah, misalkan C sama dengan 1. Ini adalah met. C sama dengan 2, et. C sama dengan 3, prop. C sama dengan 4, but. C sama dengan 5, pen. C sama dengan 6, hex. C sama dengan 7,
have C sama dengan 8, O C sama dengan 9, non, dan C sama dengan 10, itu adalah D. Nah, ini adalah dasar yang harus kalian ingat di dalam penamaan dari senyawa hidrokarbon, baik itu alkana, alkena maupun alkuna. Jadi ini harus kalian hafalkan supaya mudah di dalam melakukan penamaan. Untuk alkana, alkena, alkuna itu tinggal kalian tambahkan di belakangnya saja. Misalnya untuk prop, alkananya itu adalah propana, ini alkana. Untuk alkena itu adalah propena, dan untuk alkuna itu adalah propuna. Jadi mau tidak mau kalian harus menghafalkan tata nama untuk berapa jumlah atom C yang terdapat di dalam suatu rantai karbon. Nah, kita mulai untuk mempelajari mengenai tata nama alkana. Yang pertama, untuk alkana rantai lurus. Artinya di dalam rantai karbon ini tidak ada cabang. Misal, saya punya 3 atom C. Nah, ini adalah contoh alkana rantai lurus. Dia lurus dan tidak mempunyai cabang. Alkana rantai lurus ini juga dikenal dengan sebutan alkana normal. Karena itulah di dalam penamaan dari alkana rantai lurus itu dapat ditambahkan N sebelum nama alkananya. Nah, kita kembali ke contoh ini tadi. C di sini ada 3. Nah, kalian ingat sebelumnya tadi kalau jumlah C ada 3 itu dinamakan apa? Untuk alkana C sama dengan 3 itu adalah propana. Kemudian tidak ada cabang atau alkana normal, maka rantai karbon ini dinamakan N-propana. Jadi ini adalah rantai karbon dari N-propana. Nah, jika ingin melengkapinya, di sini kan hanya baru ada atom C. Sedangkan atom C ini elektron valensinya adalah 4. Artinya, dia dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Jadi, dengan kata lain ada 4 tangan dari atom C. Nah, di sini tinggal kita lengkapi. C yang ini ada 1 tangan, berarti tinggal kurang 3. Maka dia mengikat atom H. Kemudian yang ini, tangannya ada 2, berarti tambahkan 2 atom H. Kemudian ini ada 1, tambahkanlah 3 atom H. Atau disederhanakan, bisa kalian tulis seperti ini: CH3, CH2, CH3. Atau kalau di dalam penulisannya bisa ditulis seperti ini: C3, H8,
Samakan seperti rumus yang pertama tadi. Cn H 2N plus 2 ini untuk alkana. Nah, untuk penambahan atom H di sekitar C ini, kalian harus menguasainya. Sebenarnya mudah saja, yang penting kalian ingat, C itu tangannya ada 4. Artinya, kalian harus mencukupkan agar tangan C itu 4. Tambahkanlah H di sekitarnya. Ini dengan catatan tidak ada atom lain yang terikat C, hanya atom H yang terikat pada atom C. Jadi kalian tambahkan dan lengkapi agar tangannya menjadi 4. Nah, ini contoh untuk alkana rantai lurus. Untuk penamaannya ini mudah. Kemudian yang kedua itu untuk penamaan dari alkana rantai bercabang. Artinya rantai karbonnya ini memiliki beberapa cabang. Nah, untuk penamaannya itu mengikuti beberapa aturan. Caranya yang pertama, tentukan rantai utama. Maksudnya rantai utama di sini itu adalah rantai terpanjang yang dilalui banyak cabang. Kemudian yang kedua, lihat rantai cabang. Rantai cabang di sini itu dinamakan gugus alkil. Nah, untuk penamaannya itu sama dengan penamaan yang di awal tadi. Kalau C-nya sama dengan 1, itu berarti adalah metil. C sama dengan 2, itu adalah etil. Dan seterusnya. Saya tulis di sini contohnya. C sama dengan 1, itu adalah metil. C sama dengan 2, etil. Dan seterusnya. Jadi di belakangnya diganti menjadi il. Gugus alkil ini adalah gugus atom karbon yang kehilangan satu atom hidrogen. Jadi kalau misalkan alkananya itu adalah CH4, maka alkilnya adalah CH3. Jadi di sini senyawa alkil itu adalah senyawa yang kehilangan satu atom hidrogen. Kalau dirumuskan, ini adalah Cn H2N plus 1. Kemudian yang ketiga, penomoran dimulai dari yang terdekat dengan cabang. Yang keempat, jika terdapat cabang atau
alkil yang sama, maka harus diberi awalan. Misal, awalan di jika terdapat 2 gugus alkil yang sama, awalan tri jika terdapat 3 gugus alkil yang sama, awalan tetra jika terdapat 4 gugus alkil yang sama, dan seterusnya. Misalkan ada 2 metil di dalam suatu rantai karbon, maka ini dinamakan dimetil. Misalkan ada 3 etil di dalam suatu rantai karbon, maka dinamakan trietil. Selanjutnya nomor 5. Jika terdapat cabang berbeda maka urutkan berdasarkan abjad. Misalnya, di dalam suatu rantai karbon itu terdapat metil dan etil. Maka ini ditulis etil terlebih dahulu, baru kemudian metil, kan sesuai abjad, E dulu baru M. Kemudian jika ada dimetil dan etil, nah ini pun ditulis etil dimetil. Jadi yang dilihat itu adalah abjad dari gugus alkil utamanya. Jadi ini adalah E dan ini adalah M. Untuk urutan penulisannya, urutan penulisan dalam tata nama. Nomor cabang, nama cabang, dan kemudian nama rantai utama. Kemudian harus kalian ingat juga, itu adalah model cabang atau alkil. Nah, ini juga harus kalian ingat. Yang pertama, misalkan ini adalah rantai utama, kemudian ada cabang 1C. Maka ini dinamakan metil. Kemudian yang kedua, ini adalah rantai utama, kemudian ada 2C. Maka ini dinamakan etil. Kemudian yang ketiga, jika ini adalah rantai utama, kemudian dia mengikat 3 atom C, maka ini dinamakan propil. Kemudian yang keempat, ini rantai utama, kemudian dia mengikat 3 atom C namun bercabang, maka ini dinamakan isopropil.
Kemudian yang kelima, ini adalah rantai utama. Kemudian dia mengikat 4 atom C. Maka ini dinamakan butil. Kemudian nomor 6. Nah, nomor 6 ini rantai utama. Terus cabangnya seperti ini. Kemudian nomor 7 rantai utama. Kemudian cabangnya seperti ini. Kemudian nomor 8, ini adalah rantai utama. Kemudian cabangnya seperti ini. Nah, ini kan sama-sama mengikat 4 atom C sebagai gugus alkil. Untuk penanganannya, kalian lihat di sini. Atom C yang langsung terikat pada rantai utama, ini dia mengikat 1 atom C. Karena mengikat 1 atom C, maka ini dinamakan isobutil. Kemudian yang ke-7, jika atom C yang terikat langsung pada rantai utama itu mengikat 2 atom C, maka ini dinamakan sekunder butil. Kemudian contoh selanjutnya, jika atom C yang terikat pada rantai utama itu mengikat 3 atom C lain, maka ini dinamakan tersier butil. Oke, kita ke contoh soal. Misalkan saya punya rantai karbon seperti ini. Tuh. Rantai karbon seperti di gambar ini. Coba kita tentukan apa tata nama yang sesuai untuk rantai karbon berikut. Yang pertama harus kita lakukan itu adalah tentukan rantai utama atau rantai terpanjang. Misalnya nih 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti rantai terpanjangnya adalah seperti ini. Kemudian lihat rantai cabang. Nah, ini rantai cabang. 1 atom C pada cabang berarti ini adalah metil. Kemudian penomoran dimulai dari yang terdekat dengan cabang. Coba, kalau misalkan dari ujung kiri 1, 2, 3, 4 baru ketemu cabang. Kalau dari bawah 1, 2, 3 ketemu cabang. Berarti penomorannya kita mulai dari bawah karena dia lebih dekat dengan cabang. Jadi kita nomori 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, baru kemudian kita tulis cabang metil ini terdapat di atom C nomor berapa? Atom C nomor 3. Berarti ini adalah 3 metil
Jumlah atom C-nya pada rantai terpanjang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, berarti ini adalah heksana. Nah, berarti tata nama untuk rantai atom karbon pada contoh soal nomor 1 ini adalah 3 metil heksana. Nah, ini kan baru atom C. Nah, untuk penamaan itu kalian hanya harus melihat berapa jumlah atom C yang terdapat pada suatu rantai karbon. Untuk H itu adalah pelengkap, tapi kalian pun harus terampil dalam menambahkan berapa atom H pada tiap C yang terdapat pada rantai karbon ini. Misalkan ini C pada gugus alkil ini sudah punya 1 tangan. Berarti di sini adalah CH3. Nah, C nomor 1 ini sudah ada 1 tangan, berarti di sini CH3. Terus C ini sudah ada 2, 1, 2, berarti hanya tinggal 2. Kemudian atom C nomor 3 ini sudah ada 1, 2, 3, berarti dia kurang 1 atom H lagi. Kemudian atom C nomor 4 ada 1, 2, berarti kurang 2 atom H. Untuk C nomor 5 1, 2, ini pun juga kurang 2 atom H. Kemudian atom C nomor 6 1, berarti ini kurang 3 atom H. Nah, jadi begitulah caranya untuk menambahkan atom H yang berikatan dengan atom C pada suatu rantai karbon. Untuk selanjutnya, nanti atom H tidak perlu saya tuliskan lagi ya. Saya anggap kalian mengerti bagaimana cara menambahkan atom H pada suatu rantai karbon. Jadi, karena ini untuk tata nama, maka kita fokuskan untuk melihat contohnya itu dengan atom C saja. Nah, kita ke contoh soal nomor 2. Jika saya punya rantai karbon seperti ini, nah di sini ada terikat gugus Br atau bromo. Nah, ini atom Br ini adalah termasuk ke dalam gugus halogen. Kalau dalam struktur periodik unsur ini adalah atom golongan 7 atau 7A kalau periodik unsur yang lama. Nah, jika di dalam suatu rantai karbon terdapat gugus halogen dan gugus alkil, maka dahulukan gugus halogen dalam penomoran. Nah, ini ya, ini juga harus diingat. Nah, untuk contoh soal nomor 2 sama, langkah pertama itu carilah rantai terpanjang atau rantai utamanya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 7. Boleh lurus ke bawah atau menyamping. Ini sama saja. Jadi misalkan di sini kita ambil rantai terpanjangnya seperti ini. Kemudian untuk penomoran, ketika ada gugus halogen dan gugus alkil, maka penomoran dimulai atau didahulukan dengan rantai yang terdekat dengan atom dari gugus halogen. Jadi penomorannya dari sini 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini untuk BR ini adalah bromo, kemudian 2C ini adalah etil, kemudian ini adalah metil, ini juga adalah metil. Jadi untuk penamaannya susun sesuai abjad, berarti B, E, baru M. Jadi namanya adalah 2 bromo, 3 etil, 5,6 dimetil, kemudian 7 itu berarti adalah heptana. Nah ini untuk contoh nomor 2. Nah untuk 2 contoh soal tadi tentunya mudah, silakan dipelajari pelan-pelan dan dipahami. Jika tidak paham bertanyalah, karena untuk penamaan alkana, alkena, alkuna ini memerlukan pemahaman yang cukup banyak. Kemudian untuk soal latihan kita coba ya. Jadi saya punya rantai karbon seperti ini. Nah, untuk soal latihan, saya punya atom karbon seperti ini. Untuk ini mari kita tulis bersama dengan H-nya. Kalian coret-coret di buku kalian coba menjawab untuk memberikan tata nama yang sesuai. Nah, silakan tulis di kolom komentar untuk jawaban yang menurut kalian benar. Nah, sekian untuk materi hari ini. Silakan perbanyak latihan. Karena tanpa latihan, kalian tidak akan menguasai materi ini dengan baik. Jadi berusahalah untuk memahami. Ya, sekian untuk materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.